Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia ini, di hari seluruh doa-doa kita tidak ada penghalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam suasana Idul Fitri, bukan hanya ucapan minal a'idin wal faizin wal makbulin, kullu am wa antum bi khair. Kata-kata ini sering kita ucapkan di dalam situasi hari raya Idul Fitri. Namun juga sangat nampak kegembiraan umat Islam yang masih menghiasi beberapa rumah-rumah, kelompok-kelompok mengadakan banyak acara berkaitan dengan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri ini, di mana Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, izharus sururi fil a'yadi min syi'arid din, menampakkan kegembiraan pada hari raya merupakan syiar daripada syiar agama. Oleh karena itu banyak kita saksikan saudara-saudara muslim kita berbagai macam acara yang dilakukan karena rasa gembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Namun syiar yang lebih utama adalah syiar menjalankan ibadah amaliyah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca Ramadan. Salah satunya adalah mengerjakan ibadah puasa 6 hari bulan Syawal, di mana untuk orang-orang yang telah mengerjakan puasa 6 hari bulan Syawal ini akan memperoleh pahala puasa selama 1 tahun. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang telah melakukan ibadah puasa Ramadan kemudian diiringi mengerjakan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia memperoleh pahala puasa sama dengan dia puasa 1 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun selain itu banyak juga kita jumpai umat muslim yang melakukan perayaan
tradisi dan budaya yang barangkali hanya ada di negara kita, seperti acara halal bihalal, dan ada juga istilah perayaan lebaran ketupat. Bagaimana Islam memberikan hukum orang-orang yang melakukan perayaan kegembiraan Hari Raya Idul Fitri semacam ini? Yang pertama, perayaan halal bihalal di dalam bulan Syawal adalah salah satu media silaturahmi untuk saling maaf-memaafkan. Karena kalau ditinjau dari segi bahasa, menurut tafsir Al-Quran Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam bukunya Membumikan Al-Quran, kata halal terambil dari kata halla atau halala yang mempunyai berbagai macam makna. Di antaranya adalah memiliki makna menyelesaikan problem atau kesulitan, atau meluruskan benang kusut, atau mencairkan yang beku, atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Ini makna kata halal. Artinya jika kita memahami kata halal bihalal, bertujuan menyambung apa-apa yang tadinya putus menjadi tersambung kembali. Karena halal bihalal adalah instrumen silaturahmi untuk menciptakan keharmonisan dan saling memaafkan, sehingga seseorang menemukan makna hakikat daripada Idul Fitri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, makna lain halal bihalal adalah zero, yang artinya kosong, saling menghapuskan, saling memaafkan kesalahan. Karena makna halal bihalal ini tidak hanya terbatasi pada saat momen Idul Fitri saja. Di luar momen Idul Fitri pun kita diperintahkan untuk segera menghalalkan kezaliman, kesalahan diri kita, kesalahan orang lain, kesalahan di antara kita. Di mana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kanat 'indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalu minha." Barang siapa melakukan kesalahan, barang siapa melakukan dosa kezaliman kepada saudaranya, hendaklah meminta dihalalkan atau dimaafkan darinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjadi orang pemaaf. Dalam firman-Nya Allah sebutkan, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 199. Silaturahmi dan saling berkunjung ke rumah dan sanak famili adalah menjadi budaya dan tradisi masyarakat kita. Senada dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan.
Surah Ar-Ra'd ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjaminkan keluasan rezeki dan panjang umur bagi orang-orang yang selalu bersilaturahmi. Di mana kata Nabi, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menghubungkan tali persaudaraan silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengancam tidak akan masuk surga untuk orang-orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga seorang yang pemutus, yaitu pemutus tali persaudaraan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, lebaran ketupat. Perayaan ketupat juga menjadi hazanah tradisi budaya negeri kita, meskipun bukan tambahan ibadah dan tidak ada unsur-unsur ibadah sama sekali. Di dalam lebaran ketupat ini tidak ada takbiran, tidak ada bentuk sholat, kegiatan apapun, hanya sekedar menghantarkan sedekah makanan yang berbentuk ketupat. Bagaimana hukum perayaan atau orang-orang yang merayakan lebaran ketupat ini dalam kacamata agama kita? Syekh Atiyah Sakar, seorang mufti Mesir, menjelaskan hukum memperingati hari kemerdekaan, hari buruh, perayaan awal tahun, memperingati hari-hari besar lainnya yang kaitannya dengan agama itu ada dua. Yang pertama dijelaskan dalam agama seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan yang dijelaskan dalam Islam hukumnya disyariatkan dengan syarat dilakukan sesuai dengan perintahnya. Kedua, tidak dijelaskan dalam agama seperti perayaan Isra Mi'raj, perayaan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perayaan Maulid Nabi, perayaan yang tidak dijelaskan dalam Islam. Maka bagi umat Islam ada dua pendapat. Ada yang melarang karena dianggap bid'ah, dan ada juga yang membolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Kesimpulannya dalam fatwa Syekh Atiyah Sakar memperingati hari-hari besar Islam, di mana kata beliau, annal ikhtilafa bi aitin munasabatin thayyibatin la ba'sa fihi madamal ghardu masyru'an wal uslubu fi hududiddin. Apapun bentuk perayaan yang baik adalah tidak apa-apa selama tujuannya sesuai dengan syariat dan rangkaian acaranya masih dalam koridor agama Islam. Boleh saja memberikan nama perayaan-perayaan tersebut dengan istilah yang disebut dengan hari raya, karena yang dinilai adalah substansinya, isi daripada acara perayaan itu, tetapi yang dinilai bukan namanya. Fatwa Al-Azhar 10/160. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum. Sungguh bagi setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita selalu dibimbing
hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi bulan yang penuh mulia dan barokah ini selama bulan Syawal sesuai dengan fatwa Al-Azhar, walam yarid nassun yamna'ul farha was surur fi ghairi hadainil aidaini. Tidak ada dalil yang melarang untuk menampakkan rasa bahagia di selain dua hari raya tersebut. Sungguh Al-Quran telah menegaskan kebahagiaan umat Islam atas pertolongan Allah yang diberikan kepada bangsa Romawi atas kemenangan mereka setelah sebelumnya mereka kalah. Ini satu contoh dari Allah, dari Al-Quran, bahwa ketika umat Islam mendapatkan kemenangan melawan bangsa Romawi dan mereka berbahagia merayakan kemenangan itu, di mana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 4 dan ayat 5, wa yaumaidzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan selama bulan Syawal ini, merayakan kegembiraan hari raya Idul Fitri ini, kita tetap menjaga sesuai dengan syariat dan batasan yang diatur oleh agama kita, sehingga acara itu mendapatkan keberkahan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuhu wal ghafurur rahim.